Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, membuat kita senantiasa mengatakan, "Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidupku." Itulah yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih kepada Allah. Saudara-saudaraku, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan renungkan bersama. Namun marilah kita semua satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, betapa rindunya kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami tahu dari firman-Mu lah kami belajar melihat maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun kami sadar kami penuh dengan keterbatasan. Mohon ampun untuk segala dosa dan salah kami Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, agar firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita adalah perwujudan kasih. Saudara-saudara, hampir pasti bahwa semua orang ingin dikasihi. Tidak ada orang yang tidak ingin dikasihi. Namun, belum tentu semua orang rindu untuk berbagi kasih. Mengapa demikian? Karena masih sebagian orang yang bersikap egois. Perintah mengasihi adalah ajaran firman Tuhan.
Di satu sisi adalah perintah lama, tetapi di sisi lain adalah perintah baru. Perintah lama karena berasal dari perjanjian lama. Namun, saudara, perintah baru karena Yesus memerintahkannya secara radikal dengan cara baru. Ini merupakan perintah baru karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang melampaui aturan-aturan kaku dalam perjanjian lama. Saudara-saudaraku, di dalam kasih tidak ada kegelapan, melainkan terang yang bercahaya. Dan hidup dalam terang tidak ada kebencian, tetapi yang ada ialah saling mengasihi, saling peduli, dan senantiasa mensyukuri pengampunan dari Allah. Saudara, dalam ajaran Tuhan Yesus, kasih tidak sekadar menghormati orang lain, tetapi mengorbankan diri dan menjadi hamba. Kasih, saudara, merupakan pemberian tanpa pamrih, bukan hanya kepada teman atau keluarga, tetapi bahkan kepada musuh yang menganiaya kita. Kasih semacam itulah yang harus nyata di dalam kehidupan orang percaya. Karena jika tidak demikian, berarti kita masih hidup dalam kegelapan yang dikuasai dosa. Saudara-saudaraku, hidup dalam kasih akan nampak melalui pertumbuhan dan terpeliharanya relasi yang benar dengan Allah dan sesama manusia. Kasih kepada Allah, saudara, diwujudkan dalam ibadah ritual, dan kasih kepada sesama dinampakkan dalam ibadah perilaku atau etika hidup orang percaya. Saudaraku, tidak ada artinya ajaran kasih hanya dikatakan atau didengar saja tanpa dinyatakan dalam relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Karena itu, saudara, saya mau katakan kepada kita, tetaplah hidup dalam kasih, wujudkanlah kasih itu kepada Tuhan yang baik dan kepada sesama dengan penuh cinta. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Tak mampu kami memberlakukan kasih ini, Tuhan, karena kami penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami hanya memohon tuntunan-Mu, Roh Kudus, agar kami dapat mewujudkan kasih ini dengan baik. Bapa di sorga, berkatilah untuk semua saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Semoga hidup mereka selalu berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Kemurahan, kebaikan, berkat-Mu kiranya mengalir dalam kehidupan saudara-saudara kami, agar mereka teguh dan kuat menjalani hidup ini. Untuk setiap keluarga, Tuhan berkati, agar kami dapat menjalani kehidupan dengan bahagia bersama keluarga kami. Dan untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, mencari pekerjaan, perjuangan bekerja, Tuhan berkati mereka semua. Kami selalu percaya Engkau jadikan mereka sebagai anak-anak yang kuat, yang takut dan setia kepada Tuhan. Engkau berkati pekerjaan-pekerjaan kami, biarlah kami lakukan dengan penuh kesetiaan. Engkau berkati saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, dengan duka, dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan banyak lagi tantangan. Biarlah Engkau hadir, Engkau beri kelegaan sehingga tetap teguh menjalani hidup ini. Bahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita dengan pertambahan usia ataupun juga menerima berkat-berkat Tuhan, Engkau sempurnakan semua agar mereka kuat dan teguh menjalani hidup ini. Bapa, para pelayan-pelayan-Mu Engkau berkati, semoga mereka melayani dengan sabar. Para orang tua kami dalam usia indah, Tuhan selalu menyayangi mereka. Jangan buang mereka dalam masa tuanya, tapi biarlah kehadiran Tuhan membuat mereka beria-ria dalam Kristus. Engkau juga mengasihi
untuk bangsa kami, pemerintah kami. Semoga teguh mengarahkan semua masyarakat dengan baik, agar kami hidup dalam suasana kondusif. Terima kasih Yesus. Dengarkan doa kami, sendengkanlah untuk mengabulkan harapan kami, karena semuanya terjadi dalam kehendak Tuhan. Kami hanya berserah diri dan Tuhan Yesus yang menjawabnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini kami yang bermohon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh kasih Tuhan tetap berlaku bagi kita. Karena itu saudara, tetaplah semangat dan teguh menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.